Assalamualaikum, balik lagi sama aku, Verika Sumeta. Nah guys, kalian udah pada nonton belum sih 2 video terakhir aku yang aku upload di YouTube? Jadi yang pertama, aku itu upload video tentang kenapa aku hijrah dari klinik kecantikan, akhirnya aku memilih untuk ke dokter SPKK. Di situ aku udah jelasin lumayan lama kenapa alasan aku. Dan buat kalian yang masih ngarepin aku untuk treatment di klinik kecantikan, itu aku mohon maaf banget, aku mengecewakan kalian karena aku lebih memilih ke dokter SPKK. Dan yang kedua itu ada video aku treatment di dokter SPKK. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung aja tontonin 2 video ini dulu biar kalian tahu sebenarnya kenapa aku pindah ke dokter SPKK. Gitu. Sebelumnya aku mau kasih tahu juga ke kalian, ini skincare-nya udah sesuai dengan jenis kulit wajah aku. Jadi misalnya nih ada temen aku yang jerawatan juga dan mau minta skincare aku karena aku yang udah konsul, itu nggak bisa karena masalah jenis kulit kita berbeda. Jadi kan misalnya sama-sama berjerawat tapi jenis jerawatnya beda ataupun bahkan kayak meradangnya beda, jadi itu harus ada dosis masing-masing gitu. Sebelumnya gitu sih. Ini adalah produk yang aku dapat di dokter SPKK. Jadi misalnya kalian ke dokter SPKK juga, tapi kok beda ya produk kita kayak yang didapat? Iya, karena emang jenis kulit kita juga beda, say, gitu. Terus itu aku juga mau kasih tahu kalian, bukannya aku menjatuhkan atau apa, cuma ini menurut aku aja gitu ya. Ini versi aku dan ini aku ceritain semua di YouTube aku. Jadi buat kalian yang berharap aku masih di klinik kecantikan Athena, aku mohon maaf banget, aku udah pindah ke dokter SPKK karena sebenarnya ada alasan lain juga yang aku nggak bisa kasih tahu sama kalian. Ya udah deh, pokoknya sekarang aku mau nge-review skincare yang aku dapet selama aku konsul dan treatment di dokter SPKK. Oke, sekarang aku mau kasih tahu dulu nih packagingnya. Kan setelah kita dapet skincare, kita dikasih packaging seperti ini. Cara. Jadi ini ada paper bag guys. Terus ini ada tulisan Dr. Antoni Miftah SPKK. Terus ini ada FINSDF. Nah nih, aku nggak bisa bacanya, maafin aku kalau aku salah baca. Pokoknya seperti ini. Ini ada alamatnya guys. Buat kalian yang di Bandar Lampung masih penasaran, alamatnya itu ada di Jalan Gajah Mada nomor 18 CD, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Nah, ini kalian bisa juga cari Instagram Dr. Antoninya di sini. Ini Instagramnya guys. Kalian bisa follow atau kalian bisa langsung scroll aja karena di situ bukan masalah jerawat aja yang bisa ditangani sama Dr. Antoni ini, tapi banyak masalah kulit lainnya yang udah ditangani sama Dr. Antoni. Jadi kemarin aku juga sempat cerita sama Dr. Antoni. Dr. Antoni ngasih tahu sebenarnya masih banyak banget yang lebih parah dari aku, tapi alhamdulillah kayak bisa sembuh di Dr. Antoni gitu. Yang penting kita itu kayak yakin dan kita tunggu prosesnya gitu. Sebenarnya itu kuncinya. Dan aku mau kasih tahu juga nih sama kalian untuk harga skincare-nya. Yang kalian kira skincare-nya wow pasti mahal banget. No guys, menurut aku ini amat sangat apa ya, lebih murah daripada kalian beli skincare yang lagi hits ada di Instagram, TikTok segala macam menurut aku. Cuma sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing, kalian mau milih skincare yang mana. Yang penting cocok di kulit kalian. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini aku ada facial wash atau acne soap. Kenapa ini ada lambang 4-nya? Karena sebenarnya setelah kita konsul, kita itu kayak dilihat lagi jenis kulit kita cocoknya pakai facial wash-nya yang mana gitu. Jadi kayak ya disesuaikan dengan jenis kulit kita masing-masing. Misalnya kalau masih meradang itu nanti facial wash-nya angkanya tuh kayak beda. Karena ini aku kayaknya ini udah nggak seberapa meradang, kayaknya nomor 4 gitu. Karena kan aku sekarang udah kayak jerawatnya tinggal sedikit dan kayak ngilangin bekas-bekasnya lagi gitu. Oke, nextnya aku juga dapet serum. Nah ini serum acne 1. Ini juga sebenarnya aku dapat setelah aku sisa sedikit jerawatnya. Setelah aku fokus ngilangin bekas jerawatnya. Harganya lumayan sih menurut aku, sama kayak serum-serum di luaran sana. Ya kan? Untuk
ukurannya segini ya, sama ukuran serum-serum pada umumnya aja. Dan ini menurut aku amat sangat banget. Ini aku udah habis 1 botol dan bekas jerawat aku yang di sini itu tuh kayak udah sisa sedikit banget gitu, kayak mudar, bener-bener mudar pakai serum ini gitu. Dan aku amat sangat terbantu dengan serum ini. Oke, next sekarang punya Pagi Acne. Nah, ini Pagi Acne 2. Ini kenapa aku dapetnya yang 2? Karena sekarang jerawat aku udah nggak seberapa meradang lagi. Jadi jerawat aku kayak tinggal sedikit, dan ini dosisnya udah yang 2. Misalnya kalau kalian jerawatnya meradang, nanti dapat dosisnya yang angka lain gitu. Jadi nanti dokternya nyesuaiin dengan kondisi kulit kalian masing-masing. Nah, pokoknya kalian itu sebenarnya wajib banget konsul biar kalian itu juga tahu apa masalah yang ada di kulit kalian. Jadi misalnya kayak jerawatnya itu ya apa yang harus ditindakin, tindakan apa yang harus dipakai. Sebenarnya kembali lagi setelah aku konsul, aku dapet dosis yang lebih rendah sekarang, karena aku itu sekarang udah lebih fokus ngilangin bekas jerawatnya gitu. Jadi jerawatnya juga masih ada sih, tapi dosisnya diturunin dan sekarang lebih fokus ke bekas-bekas jerawatnya. Oke, selanjutnya next kita punya sunblock. Nih, sunblocknya, sunblock acne. Kenapa aku nggak ambil dari luar? Karena aku mau semua sepaket. Pokoknya aku ngambil dari dokter SPKK ini gitu. Kenapa? Karena aku kayak misalnya aku campur-campur nanti malah ada masalah lain gitu. Aku nggak mau punya masalah lain. Masalah lain maksudnya ya aku nggak mau kalau misalnya ternyata nggak cocoknya karena sunblock. Akhirnya aku milih untuk ya udah deh sekalian aja sunblocknya aku ambil di dokter SPKK ini. Jadi kayak gini guys, ini sunblock acne. Tapi menurut aku kalau sunblock ini semua yang berjerawat dapatnya ini. Jadi nggak pakai dosis, emang ya inilah gitu sunblocknya. Oke, next ya. Oke, sekarang kita lanjut ke krim malamnya. Ini dia guys, aku punya 2. Mana nih? Ini ada malam 6 dan ini ada malam 8. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, bener kan? Ada malam 6 dan malam 8. Jadi kemarin aku masih parah jerawatnya, aku masih pakai malam 8. Setelah aku konsul kemarin, aku dapet yang malam 6. Nah, ini. Tapi nggak boleh langsung dipakai. Jadi kita pakainya itu selang-seling gitu, malam 6, malam 8, malam 6, malam 8 gitu. Setelah malam 8 habis baru kita fokus ke malam 6 gitulah. Pokoknya misalnya kalian konsul pasti nanti kalian dijelasin sama dokternya. Oke, sebenarnya produknya itu masih ada toner yang nggak aku ambil karena dokter juga nggak ngerekomendasiin aku untuk ngambil tonernya. Jadi aku ngambil yang direkomendasikan sama dokternya. Kenapa? Karena ya dokter tahu kebutuhan kulit kita, bukan yang kita nih ambil 1 paket, kamu ambil bayar segini, nggak gitu. Karena kita juga nggak harus dituntut untuk, walaupun nih misalnya nih dokter nyaranin kamu ambil ya ini gitu, tapi misalnya salah satu dari itu nggak kalian ambil, sebenarnya nggak masalah karena dokter juga nggak memaksa untuk ngambil. Sebenarnya balik lagi untuk nyesuaiin budget ya nggak sih. Misalnya kalian waduh duitnya kurang nih kalau mau ngambil semua gitu, ya udah nggak apa-apa, ada yang di skip. Tapi sebelum di skip kalian tanya dulu, dok lebih pentingan yang mana ya dok, kayak gitu. Balik lagi ke konsul. Oke, dari semua produk yang aku ambil ini itu aku habisnya sekitar 500 ribuan. 500 ribuan. Jadi buat kalian yang penasaran minta spill harganya, ini aku habis 500 ribuan. Untuk packagingnya ya normal pada umumnya aja sih sebenarnya, nggak sebenarnya gini ya, aku emang anaknya suka banget dengan packaging yang lucu-lucu gitu. Tapi sebenarnya balik lagi, kalau emang packagingnya lucu tapi nggak cocok dengan kita, produknya untuk apa gitu nggak sih sekarang. Jadi aku tidak mementingkan packaging, yang penting aku cocok dengan semua skincare ini gitu. Tapi yang ini lucu banget nih, kayak aku seneng gitu loh dapet packaging yang kyowo. Oke, jadi itu adalah skincare yang aku dapet setelah aku di dokter SPKK. Sebenarnya balik lagi aku ngasih tahu sama kalian nih, aku ulang-ulang terus pokoknya biar kalian itu inget, wajib konsul. Karena konsul itu biar dokter juga tahu apa permasalahan jenis kulit kalian. Jadi nanti skincare-nya itu disesuaiin dengan jenis kulit kalian masing-masing gitu.
sebenarnya dokter ini nggak fokus ke jerawat ya, ke luka apapun bisa, luka yang ada di kulit pokoknya itu bisa ditanggulangi dengan dokternya. Pokoknya kalian kuncinya itu cuma konsul, sebenarnya kalian tinggal curhat aja, sharing sama dokternya, dokter jadi aku punya masalah gini, dan dokternya pun enak banget bakal kasih tahu, oh ya jadi kamu harus gini, itu bakal kalian, oh jadi kayak mindset kalian juga kebuka loh, kayak oh iya ya, jadi selama ini aku salah dong dok, iya salah gitu. Jadi ya lebih kebuka aja sih mindset kalian ya. Sebenarnya balik lagi sih ke hati kalian masing-masing, kalian mau milihnya dokter SPKK atau dokter kecantikan. Sebenarnya aku juga nggak harus yang nih kalian harus ngikutin aku ya karena kalian nonton YouTube aku, nggak gitu. Aku kan kayak cuma nih aku cocoknya di sini kemarin, nih aku cocoknya pakai skincare ini gitu. Aku juga kemarin sempet kan upload aku cocok pakai Enpure, emang itu aku cocok pakai Enpure, tapi kok lama kelamaan malah muncul jerawat. Oke, akhirnya aku stop. Nah setelah di saat aku lagi cocok ya, aku upload tuh di YouTube biar kalian tahu juga nih aku lagi pakai produk ini dan cocok. Setelah itu aku upload lagi kan, aku cocoknya pakai yang ini, aku cocoknya pakai yang ini gitu. Aku up terus video aku, biar kalian itu nggak salah kaprah aku tuh di dokter ini terus, enggak guys. Jadi aku tuh kayak selalu bereksperimen juga, mencari dokter yang kira-kira mana nih yang lebih klik dengan aku. Akhirnya alhamdulillah aku udah ketemu dokter yang lebih klik dengan aku. Agak lebay sih, tapi emang benar gitu loh. Pokoknya buat kalian yang penasaran, masih penasaran ya, sebenarnya aku juga nggak speak up banyak kenapa aku pindah ke dokter SPKK, nggak berani speak up banyak, kayak ya udah deh aku pendem sendiri aja alasannya kenapa. Tapi ya semoga kalian itu kayak lebih terbuka aja gitu loh pikirannya, dan kalian bisa lebih milih yang tepat gitu. Ya sebenarnya nggak masalah sih kalian milih apapun yang kalian pilih, cuma yang penting itu kalian teliti gitu loh. Teliti itu dalam artian kayak kalian lihat dulu ingredientsnya, kalian lihat dulu penjualnya, kalian lihat dulu apa ya namanya, kayak kliniknya kalian lihat dulu ya. Pokoknya kalian harus lebih searching lebih dalam lagi sebelum ngambil pendapat gitu. Jadi kayak harus lebih dipahami, diresapi gitu, dirasakan gitu. Enggak sih sebenarnya ya, pokoknya seperti itulah ya. Sebenarnya aku juga mau kasih tahu sama kalian harga-harga treatmentnya di dokter SPKK ini. Cuma aku kurang apa ya, kurang inget harganya itu berapa aja. Yang aku inget itu pokoknya cuma IPL 150.000. Alhamdulillahnya kalau aku ke dokter SPKK ini kayak aku bawa budget nih 1 juta malam ini gitu. Aku mau treatment, aku mau konsul, dan aku mau beli skincare-nya. Alhamdulillah cukup gitu loh, 1 juta itu cukup, nggak lebih gitu. Dan misalnya nih kalau skincare kalian semua habis, kayak aku ini kan kebetulan semuanya habis gitu kan, itu terus kalian nggak konsul, itu kayak cuma 500.000 beli skincare-nya aja, nggak pakai treatment. Kalau treatment ya 1 juta lah ya gitu, kita ambil mahalnya gitu. Pokoknya insya Allah kalau kalian bawa 1 juta ke dokter SPKK itu cukup, insya Allah sih ya, semoga aja cukup gitu. Tapi kan kemungkinan dokter SPKK lainnya itu kan beda juga ya, harga skincare-nya atau bahkan harga treatmentnya itu beda. Jadi ya tetap kalian harus itu tadi, balik harus cari tahu dulu sebelumnya gitu. Sebenarnya itu aja sih yang mau aku ceritain sama kalian dan aku kasih tahu kalian. Intinya itu ya skincare tadi yang aku dapet di dokter SPKK ini. Selanjutnya misalnya kalian mau ngeliat aku treatment lagi, nah kita tunggu ya, karena aku juga sebenarnya pengen treatment, tapi dokter nyaranin aku, ini kan aku masih banyak nih kayak bopeng. Nah itu ada 2 kata dokter, 2 cara penanganannya. Yang pertama itu pakai krim, yang kedua itu harus treatment. Kenapa? Dilihat lagi nih sama dokter. Kita coba dulu pakai apa namanya nih, pakai krim. Jadi aku dikasih krim ini karena mau ngelihat nih cocok nggak krim ini di aku untuk bopeng ini. Seandainya kalau emang krim ini nggak cocok di aku pasti bakal treatment. Nah di treatment itulah aku nanti bakal buat video lagi. Tapi sebenarnya aku juga pengen sembuh dengan krim aja gitu, ngerti gak sih? Tapi aku pengen nyoba treatmentnya juga gitu.
Yaudah deh, semoga aja yang terbaik, doain yang terbaik untuk aku. Terus aku juga ngedoain kalian yang masih jadi pejuang acne kayak aku, acne fighter. Itu kita tetap harus semangat kayak aku ya. Sebenarnya aku kemarin udah sempet wah udah bersih nih ya, ternyata ambiar lagi deh. Akhirnya aku memutuskan untuk ke SPKK. Oke, seperti itu aja sih cerita aku. Oke guys, sampai situ aja video aku. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye bye, see you next video.